Kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Amos pasal yang ke-8. Amos pasal yang ke-8. Mulai dari ayat yang pertama. Amos itu kitab yang hampir akhir ya, hampir habis gitu. Penglihatan keempat bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Mari saudara kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami datang kembali di hadapan hadirat-Mu. Berbicaralah kepada kami, Allahku, karena firman ini demikian keras kepada kami. Dan apa maksud-Mu Tuhan? Engkaulah yang menguraikan dan berbicara kepada kami. Dan bukalah hati dan kepikiran kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Supaya jangan kami terhilang dan jangan kami terbuang. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Kalau Engkau menegur kepada kami itu tanda yang Engkau kasih kepada kami Tuhan. Dan kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur akan segala perkara ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu semuanya bahwa siapa Amos itu. Amos adalah seorang nabi Tuhan yang diambil dari belakang gembala menjadi seorang peternak, seorang yang memeliharakan binatang-binatang. Tetapi Allah tidak memilih siapa dia. Kedudukannya apa? Bukan. Allah memilih orang yang sedia dipakai oleh Tuhan. Tidak peduli kedudukannya tinggi. Tidak peduli kedudukannya rendah. Apabila pada pagi hari ini saudara ada di tengah-tengah. Tuhan hadir di sini. Berarti saudara termasuk bagian orang yang dipanggil. Saudara dipanggil, saudara dipilih, tetapi tergantung daripada saudara. Mau tidak, sedia tidak. Tapi firman Tuhan hari ini memanggil Amos. Amos yang mau, yang sedia, yang rela untuk dipakai. Dan menyampaikan apa yang Tuhan pesankan. Lalu Amos mendapatkan suatu penglihatan. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu lihat, Amos? Lalu Amos menjawab, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Sebuah bakul, tempat penampungan. Tempat di mana dia dipakai untuk membawa buah itu. Tempat di mana saudara dibawa untuk dikumpulkan. Tempat di mana saudara dibawa untuk sebetulnya buah itu harusnya memberi apa? Kesegaran. Tetapi di sini bukan berbicara perkara buah yang menyegarkan. Tetapi berbicara perkara buah itu pribadi. Kalau saudara perhatikan, buah-buah yang pohon, yang musim kemarau itu, buah itu yang banyak airnya, atau yang sedikit airnya? Coba perhatikan. Hah?
buah musim kemarau selalu mengandung air yang banyak. Loh, malah sudah kemarau, kok malah dia nyerap air yang banyak. Iya dah? Padahal kemarau itu sebetulnya dibutuhkan air oleh semua tanaman, enggak? Semua orang justru kemarau itu kekeringan, cari air di mana-mana. Tapi buah ini, dia tidak mikirkan orang lain. Dia nyedot sebanyak-banyaknya untuk supaya dirinya jadi penampungan. Nah, yang seger siapa? Hah? Dirinya sendiri. Nah, sekarang ini dunia di mana-mana dilanda apa? Resesi, kelaparan. Kalau kemarin lihat di TV enggak? Orang-orang di Afrika sana seperti apa? Tapi di sini gemuk-gemuk. Loh, betul enggak? Saudara kekurangan enggak? Kalau lihat gitu bagaimana rasanya? Hah? Ayo, jujur. Apa? Kasihan ya. Kasihan ya. Tapi sampai di sini enggak? Jujur. Enggak ada. Sampai di sini enggak. Lihat. Tapi hanya keluar dari mulut. Kasihan ya. Tapi adakah itu berbicara di dalam hati kita? Enggak. Kenapa? Karena buah-buah itu hanya apa? Memikirkan dirinya sendiri. Sedot semua loh. Kekayaan dapat berkat berlimpah-limpah dinikmati. Padahal Yesus berkata apa? Engkaulah apa? Terang dunia. Engkaulah garam dunia. Yang mempunyai pengaruh. Di mana ada kegelapan, di situ ada terang yang diperlukan. Di mana ada orang yang membutuhkan, di situ kita menjadi alat untuk menyalurkan. Ini loh saudara. Firman Tuhan mengatakan begini. Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Loh. Wah. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Ada masanya di mana Allah bertindak keras dan tegas. Saudara, jangan ditipu setan. Kita kerap kali apa? Tuhan toh kasih. Allahmu itu pengasih. Berdosa sekarang, nanti minta ampun. Besok lagi, tidak apa-apa. Allah itu kasih. Ada lagi yang berkata, Allah akan mengampuni dosamu sekarang. Dosamu yang akan datang. Loh, jadi itu sudah diimani, besok berbuat dosa lagi. Lah apa bedanya sama gini? Aku berdosa, ya sudah besok ya berdosa lagi, ya diampuni lagi kok. Apakah itu pertobatan? Tidak. Maka hari ini kita harus periksa diri. Apakah aku yang termasuk menjadi buah-buahan musim kemarau ini? Apakah aku yang sudah melihat dan menyadari keadaan yang kemarau, yang kering? Tetapi aku hanya hidup untuk diriku sendiri. Kita di dalam negara yang masih bebas, saudara. Kita minum air Roh Kudus ini, minum air firman Tuhan ini dengan berlimpah-limpah. Tetapi perhatikan di negara-negara komunis. Semuanya sudah kehausan, kekeringan. Baru kita nanti dapat menikmati apa artinya air itu. Kita hanya memperhatikan diri kita sendiri. Kita tidak memikirkan mereka yang di dalam keadaan yang kehausan. Dalam kepicikan. Maka dari itu saudara, kita perhatikan. Bahwa ada masanya di mana Allah sudah tidak memaafkan lagi. Ada. Jangan dikira bahwa Allah itu tetap ngampuni terus. Tidak ada batasnya. Firman Tuhan yang berbicara, bukan saya.
bahwa kesudahan telah datang bagi umatku. Loh, Tuhan tidak berbicara perkara orang dunia, tapi Tuhan berbicara perkara umat pilihannya. Maka hari ini Tuhan memperingatkan kita bahwa apabila nanti Tuhan sudah habis, keputusannya sudah dijatuhkan, habis kesabarannya. Padahal Tuhan mengatakan apa? Kesabaran dia itu jauhnya seperti apa? Dari timur ke barat. Ada batasnya enggak? Nah, tapi kok ini bilang kesudahannya telah datang. Aku tidak akan memaafkan lagi. Ini bukan karena Allah tidak sabar, tetapi akibat daripada dosa yang tidak diberhentikan. Karena apa? Karena kedegilan daripada hati dan pikiran kita. Kita dilahirkan sudah membawa sifat-sifat berbeda. Betul enggak? Kemudian semuanya sifat-sifat ini ada yang baik, ada yang tidak. Enggak ada orang yang sempurna itu enggak ada. Tetapi mungkin saudara pikir gini, ya itu orang kaya-kaya itu. Orang miskin yang egois itu lebih banyak. Orang kaya yang egois ya banyak. Jadi sebetulnya firman Tuhan itu merata. Karena Tuhan itu tidak melihat apa yang diberikan, tetapi melihat hatinya. Yang miskin. Tetapi kalau lihat penderitaan begitu, hatinya tergerak. Dia berdoa. Itu persembahannya. Tetapi kalau orang kaya, malah lipat 2 kali yang dituntut. Hatinya tergerak dan juga harta bendanya. Ini loh. Iman dan perbuatan. Tapi kalau orang yang miskin memang tidak punya apa-apa itu dituntut apa? Hah? Iman, ya. Menjalankan, ya. Berdoa. Dikira berdoa itu tidak besar. Oh, doa itu besar khasiatnya. Maka dari itu, kita diajar oleh Tuhan, jangan melihat manusiawi. Jangan melihat apa yang diberikan. Tetapi Tuhan mengajar kepada apa? Hati kita. Kita pribadi demi pribadi bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan bertanggung jawab kepada manusia. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Bukan hari ini loh. Jelas toh? Pada hari itu. Jadi sekarang belum musimnya. Belum datang. Tetapi akan tiba. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau nanti putusan Tuhan sudah, vonisnya sudah datang jeglek. Mau bilang, oh enggak ya Tuhan, kasih kesempatan lagi. Nanti saya berbuat baik. Enggak sekarang, aku memang sudah salah. Loh, kebanyakan apa saudara-saudara? Kalau sudah dipukul Tuhan, uang anunya habis, kebakaran, atau jadi sakit, barusan sadar. Aduh ya Tuhan, ampun. Kasih kesempatan lagi ya. Kasih kesempatan lagi. Sedikit saja. Ya lah. Coba, saya kerap kali kalau melayani itu, banyak orang yang justru dipanggil orang yang sakit yang mau mati. Justru yang mau mati. Dan saya tuh, sampai di Surabaya sini, di Darmo kemarin dulu, ya mau mati. Nganter orang mati pulang ke surga. Sampai saya bilang, Tuhan, ya mbok gini sih Tuhan, mau jijatmu bangkit. Tuhan bilang, kowe nurut aku apa aku mbok nurut kowe? Lah. Aku bilang, ya aku nurut kue Tuhan. Aku bilang, ya Tuhan kok di kue kurang ajar enggak? Saya tuh orangnya terlalu apa adanya. Ya aku yang nurut kue toh Tuhan. Masa Tuhan nurut aku? Ya sudah. Nah, sebabnya apa saudara? Sebab saya itu kerap kali mendengar. Lama-lama agak terpengaruh. Saya tanya, bagaimana? Kamu sudah nyadari, minta ampun sama Tuhan. Sudah Pak Yusa. Saya sudah ampun. Memang saya salah. Dulu saya tidak ingat Tuhan. Tidak ingat anak-anak Tuhan. Tidak ingat orang menderita. Tak kumpuli, tak sedot terus. Akhirnya itu tak sedot terus. Sampai aku sampai sekarang. Sampai
kekenyangan dan ternyata membawa akibat kanker. Loh, sekarang itu banyak orang sakit jantung enggak? Kenapa toh? Loh, orang sakit jantung itu kebanyakan apa? Tekanan. Ya, tapi kebanyakan lemak. Kegendutan. Loh, saudara tahu, buah yang banyak airnya itu nyempluk-nyempluk, apa kurus-kurus. Hah? Gendut-gendut. Kayak kita semua toh. Hati-hati loh. Sebab itu banyak serangan lemak, terus kemudian sakit jantung. Kenapa? Makannya itu loh, kelebihan. Makan terus. Nah ini. Lalu orang-orang itu menanyakan gini, ampuni Tuhan, kalau nanti saya sembuh, saya mau sudah tak korbankan semuanya untuk Tuhan. Loh, benar enggak? Coba bayangin. Di rumah sakit itu, kamarnya saja 1 hari 50.000. Kamar itu. Belum dokternya, belum obatnya. Sebulan berapa? Paling sedikit 3 juta. Sebulan. Cuma tengok-tengok gitu, mbak mikir ke, aku salah Tuhan, ampun ya Tuhan. 3 juta kabur sebulan. 3 juta lagi 2 bulan. Lo bayangin. Tapi kalau ada kegerakan anak-anak Tuhan mau membuat ini. Lalu, saudara tergerak? Enggak. Belum digerakkan Tuhan. Wah, pinter. Kalau ngake alasan dalih Tuhan, itu pinter. Wah, belum digerakkan Tuhan. Kantongku saya tertutup. Rapat. Nanti anune sudah sakit. Berapa saja. Ya sudah, timbang hilang. Bayari. Angsal waras. Nah, kalau sudah mau habis-habisan, baru bilang, Tuhan, ampun ya Tuhan. Mbok kasih berkat lagi sih. Nanti tak kasih ke kabeh lah. Nah, sudah terlambat. Lalu Tuhan berkata, waktunya sudah habis, Yusa. Kasihan si Tuhan. Saya bilang, tambahi. Kowe nurut aku apa? Aku nurut kowe. Iya, nurut kowe, wes. Ya, terus apa? Wes, sudah bar tuh, habis waktu lah. Saya ya bilang gitu. Sudah bar, Pak Yusa. Sudah pulang. Iya, pulang. Enggak dikasih kesempatan lagi. Enggak. Bayangin, saudara. Hati-hati. Sebab Tuhan mengatakan apa? Demikianlah firman Tuhan. Ada banyak bangkai kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Bangkai-bangkai. Di mana ada bangkai, di sana berkerumun burung nasar. Di mana ada bangkai, di sana berkerumun burung nasar. Di mana orang itu tidak melekat kepada Tuhan, di sana kumpulnya setan-setan. Ya, saudara perhatikan. Jadi kalau saudara sudah mengatakan, engkau anak Tuhan? Ya. Nyanyinya, engkau anak raja? Iya. Tapi banyak burung nasar yang datang. Yang seneng sama saudara. Masih kerasukan, masih kena ini, kena itu, terikat ini, terikat itu. Loh, setannya itu seneng sama saudara apa benci sama saudara? Kalau seneng saudara itu hidup apa mati? Yang diparani burung nasar itu orang hidup atau orang mati toh? Hah? Burung nasar berani datang pada orang hidup. Ya dicekel, malah dibanting. Yang mati. Dan apabila kematian itu sudah membau, maka burung nasar itu segera sudah tahu. Saudara tahu. Iblis itu dia mengintai terus. Dan dia punya penciuman istimewa. Saudara belum mati, dia sudah mencium. Wah, ini dia makanan saya. Dan itu karunia-karunia itu bisa. Istri saya itu punya karunia istimewa. Orang sebulan belum mati, dia sudah tahu. Dia ngomong-ngomong itu, dia sudah bau. Dia bilang, waduh,
Ini orang harus cepat-cepat diinjili. Kenapa? Mau game. Dan dia bisa membedakan. Yang sudah cepat, yang sudah sebulan, yang masih sebulan atau kurang, sudah seminggu, 2 minggu, tahu. Dan ini anak Tuhan yang baik atau tidak, tahu. Dapat karunia. Sebab dia mencium, langsung ada hikmat Tuhan. Anak Tuhan yang baik. Mau pulang, siapkan. Wah, diinjili. Tante, sudah di surga enak ya. Sudah cerita. Sudah tante, lebih baik diserahkan saja semuanya. Karena waktunya sudah hampir habis. Oh iya. Wah, seneng. Terus, kenapa? Sudah waktunya Tuhan segera panggil. Oh ya, seneng saya. Wah, itu loh anak Tuhan yang sungguh. Tapi ternyata kita itu anak Tuhan bilang, sungguh-sungguh. Tapi kalau dikasih tahu mati, no. Coba. Bisa ketawa enggak? Hah? Kok katanya anak Tuhan yang sungguh? Takut mati yo. Anak Tuhan yang sungguh. Kalau anak Tuhan yang sungguh, enggak ada. Karena dia sudah tahu bahwa segera dia ketemu dengan itu bapaknya. Ada seorang ibu yang luar biasa sekali. Umurnya 84. Masih sehat. Baca masih bisa. Hidupnya penuh dengan sukacita. Ngucap syukur terus. Saya tanya, tugasmu apa tante sekarang? Mendoakan hamba-hamba Tuhan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Mendoakan hamba-hamba Tuhan. Dan membantu penginjilan. Dia berkata apa? Ya kaya. Saya tidak bisa pergi sendiri. Tenaga sudah tidak ada. Tetapi saya berdoa. Doa saya mengikuti dia. Dan harta benda ini juga mengikuti dia. Aku ikut ambil bagian dalam penginjilan mereka. Luar biasa. Doa terus. Ketawa, doa terus. Tahu-tahu saya di jalan Tuhan mengatakan, mampir. Mampir kemana? Saya bilang, tempat ini, tante ini. Oh ya, ada apa Tuhan? Nanti aku bicara. Sampai di sana, bagaimana tante? Wah, sudah lama tidak ketemu kamu. Senang ya? Bagaimana? Wah, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan sayang. Ini ada 2 tante. Saya bilang, ya, bagaimana? Mau kemana lagi? Oh, saya mau berangkat lagi keluar kota. Nah, tante bilang, wah, saya bantu doa. Ya, tapi, saya bilang, di situ langsung Tuhan bilang, kasih tahu. Cuma tinggal 4 dino. Bayangin. 4 hari. Saya bilang, tante, Anda berdoa toh? Iya. Ya. Anda ikut saya menginjil. Tapi tante, di dalam dunia ini tidak kekal. Oh iya. Sudah siap mau pulang? Sudah. Benar? Iya. Ya sudah. Nanti kita ketemu di surga ya, di Firdaus. Tidak di dunia lagi. Berhenti sebentar ya. Aku udah ketemu kue. Ya. Dalam kapan? Ya, dalam waktu singkat. Oh, jadi kamu nanti pulang dari luar kota, nggak bisa ketemu aku? Nggak. Ketemu di Firdaus. Oh ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah. Benar loh ya? Ya. Nah, saya berangkat. Langsung, saya 4 hari kemudian, saya tanya sama istri saya, entrokal saya. Ya, bagaimana si tante ini? Persis tadi malam pulang. Bayangin, saudara. Pulangnya bagaimana? Dia tahu. Dia tahu. Habis makan, jalan-jalan, dia bilang, panggilin, kecuali Yusa. Saya mau pulang. Langsung dia ganti pakaian, tidur rapi. Orang belum datang, sudah berangkat. Bayangin, indah enggak? Indah. Nah, tapi kok takut? Nah ini loh saudara. Coba diperiksa diri sendiri. Engkau itu anak Tuhan yang percaya sungguh firman Tuhan apa enggak? Ayo jujur sekarang. Ternyata percaya. Tapi kurang. Lalu saya tanya, kenapa kurang? Ya, hati berkehendak, tubuh lemah kok ya. Dalih pakai Alkitab itu pintar. Ayat 4 selanjutnya mengatakan peringatan terhadap orang yang menghisap sesamanya. Loh, perhatikan saudara.
Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin. Dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir bilakah bulan baru berlalu. Supaya kita boleh menjual gandum. Dan bilakah hari Sabat berlalu. Supaya kita boleh menawarkan terigu. Dengan mengecilkan eva. Membesarkan sikal. Berbuat curang dengan neraca palsu. Nah, mungkin saudara-saudara mengatakan, oh itu tidak saya. Coba perhatikan. Kita kerap kali tidak mengatakan menginjak-injak orang miskin. Oh enggak. Ya, coba. Kalau ada orang minta-minta. Apa jawab saudara? Yang datang ke rumahmu ketok-ketok, dok, pakaiannya jembel. Ayo. Apa? Anda saudara? Hah? Maklum ya, lain kali saja. Tidak ada uang kecil. Lah yang gede yang dikasih cek. Tidak. Nah, ada orang minta-minta itu ada ngomong gini. Tidak punya uang kecil loh Pak. Ya yang besar jatuh. Tapi saudara bilang, ya jangan yang besar buat saya, yang kecil buat kamu. Inilah saudara. Tapi coba kalau yang datang itu pakai mobil Mercedes. Saudara tanya, perlu apa? Enggak. Silahkan masuk. Tanya apa? Kok enak? Belum tentu yang pakai Mercedes itu tidak penipu. Zaman sekarang banyak penipu. Inilah saudara. Jangan kita terpengaruh oleh apa yang kita lihat, apa yang dengar. Jangan kita menginjak orang yang miskin. Tapi justru Lazarus itu diselamatkan. Orang kaya itu tidak diselamatkan. Tapi bukan berarti loh. Bukan berarti bahwa memang ikut Tuhan harus menderita. Tidak. Di mana kesalahan Lazarus? Kesalahan Lazarus adalah dia tidak mengenal janji daripada Allah kita yang ajaib. Maka dia tidak dapat menikmati harta benda yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dia tidak tahu janji daripada Tuhan. Karena pada zamannya Lazarus itu Alkitab belum ada. Anak-anak Tuhan, orang Israel pilihan, Allah mengatakan, mereka sekarang bukan memikirkan lagi bulan baru. Bukan memikirkan lagi hari Sabat. Di mana dia dapat datang menghadap kepada Tuhan. Tapi yang dipikirkannya, cepat lalu, cepat lalu. Sebabnya apa? Dagang, dagang, dagang. Duit, 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 duit. Jujur. Kalau pergi gereja, kerap kali dangbar lah. Mana nek pendetone khotbah ngantuk. Sedang cepet lah. Benar nggak? Kerap kali dah gereja sih dipikirkan apa coba? Tubuhnya dah gereja, pikirannya melayang. Bariki ngondio piknik. Ngajak anak-anak. Jalan-jalan. Ya dah? Terus, aduh. Tadi kompornya urung tak pateni. Wah, tubuhnya tapi demikian amin. Sudah kabur katanya. Inilah saudara. Kita itu kerap kali apa? Kerap kali itu tidak memperhatikan. Saudara datang berbakti di mana saja itu sama saja. Di mana saudara berdoa, setiap firman Tuhan yang sederhana pun bisa mengena engkau. Maka kalau datang ke persekutuan harus berdoa. Tuhan, berikan firman-Mu untukku. Jadi jangan memikirkan orang lain. Katakan Tuhan untukku. Supaya aku dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tapi jangan lalu gini. Aku cari. Aku haus. Kayak buah tadi. Disimpen dewek. Nanti sampai rumah tidak dijalanke. Tetangga, kenalan, tidak diberikan apa-apa. Tidak bisa, saudara. Kau harus menerima. Tetapi harus memberikan kesegaran kepada orang yang lain. Karena masa ini, di mana musim kemarau, di mana dunia sedang menuju kepada kebinasaan, kita justru harus menjadi berkat. Supaya dunia melihat bahwa Yesus ada di dalam kita. Dan mereka tahu, oh itu orang Kristen. Kenapa kalau orang Kristen berbuat jahat kok cepat ketok? Langsung nipu,
korupsi, Kristen. Langsung ditonyok. Tapi kalau berbuat baik, tidak pernah diingat. Betul enggak? Kalau salah sedikit saja, perbuatannya baik itu hilang kabeh. Contohnya pendeta. Hamba Tuhan. Muncul kemana-mana, terkenal. Satu kali jatuh berbuat zina. Bares, kukut. Ya lah? Kemana-mana? Dituding. Sing nuding siapa? Wong Kristen apa wong? Orang Kristen. Tuh. Wah. Jadi saudara-saudara ini ternyata Tuhan itu sudah nyiapke untuk pinter jadi hakim-hakim. Ya dah? Loh, firman Tuhan berkata apa? Engkau nanti akan mengadili malaikat-malaikat. Wah, ya dah? Jadi saya ini wis pinter loh. Iya dah? Wis ajar sih. Padahal kalau kamu nanti di sana, kamu menghakimi orang lain, Tuhan bilang, coba lihat tubuhmu sendiri. Loh, kok elek kayak gini? Saya ini hakimi, ya masuk neraka. Mau? Hati-hati loh, saudara. Sebab tiap lidah, tiap tangan, tiap kaki, tiap mata, tiap telinga akan mengaku dengan sendirinya di hadapan Tuhan. Maka cepat bertobat. Sebab di sana itu ada, ada rekaman apa yang kau lakukan semuanya. Semua tertulis di dalam buku kehidupan. Apa yang kamu lakukan semua tertulis. Maka itu kalau engkau bertobat, langsung otomatis darah Yesus itu menghapus. Hilang. Yang ada yang baik-baik. Wah, ndak indah. Luar biasa Tuhan itu. Tapi kita harus belajar sifatnya Tuhan Yesus. Tuhan selalu melihat yang baik. Kita harus belajar juga melihat yang baik pada sesama manusia. Lawan kita yang menyakitkan hati kita, lihatlah baiknya dia di mana. Coba, kalau saudara mau membayangkan, melihat yang baik, maka pikiranmu, pandanganmu, cara kamu mendengar berbeda. Kalau engkau sudah negatif, omong baik pun akan kau terima menyakitkan hati. Tapi coba renungkan mulai sekarang belajar seperti Tuhan Yesus. Yang baik diingatkan. Mamanya anak ini nakalnya kayak begini. Tapi perhatikan yang baik mana. Suami, istri, teman. Oh dia punya kebaikan apa. Itu ini. Itu masukkan di dalam kamu orang diri. Oh ya dia itu baik. Ini baiknya. Jeleknya ini. Tapi baiknya ini. Ya baik. Nanti kan cara berpikirmu berubah. Akan seperti Kristus melihat Anda. Dan engkau tidak mudah tersinggung. Nggak, dikatain orang apa? Biar. Karena apa? Engkau lihat yang baik. Ini saya praktekkan sendiri. Dan Tuhan itu luar biasa. Pada waktu saya di gereja, dengan istri saya, dan orang-orang persekutuan dan banyak. Yang khotbah pendetanya itu wanti persekutuan. Wah, khotbahnya berapi-api. Terus dia bilang gini. Saudara-saudara, sekarang domba-domba dari gereja-gereja kita banyak yang lari cari rumput di tetangga-tetangga. Tapi saudara tidak tahu, rumput-rumput mereka itu beracun. Nanti kamu akan mati semua. Istri saya langsung ngikut saya. Persekutuan zaman sekarang. Mubal kayak mau nyediain rumput. Domba-domba mengatakan hijau. Nggak taunya itu ternyata beracun. Istri saya ngikut. Saudara-saudara seiman persekutuan yang lain. Lihat-lihatan. Loh, saudara gitu enggak kalau dikritik? Ayo, jujur. Hah? Gitu dah? Saya disikut istri saya bilang, ada apa? Bagus khotbahnya. Loh, terus setelah itu, sampai kebaktian selesai, istri saya tidak ada sejahtera. Orang semua ngumpul sama saya. Dia bilang, apa itu Pak Yusak? Gini-gini. Loh, saya bilang, nah ini. Saya bilang, kamu ini bagaimana? Dengerin yang baik. Khotbahnya tadi itu bilang apa?
Domba-domba banyak mencari rumput. Tapi rumput banyak juga yang beracun. Lah, rumputmu beracun enggak? Saya punya rumput tidak beracun. Jadi bukan ngomong perkara saya. Ngomong perkara children of God. Lah. Lalu istri saya melongok gini. Oh iya, jadi aku tadi tidak marah ya. Iya, kue marah tidak dapat firman. Rugi, saya bilang. Kalau ada firman, kamu berdoa. Tuhan berikan aku pengertian. Oh, dia ngomong perkara yang sesat toh. Lah persekutuan yang sesat kan banyak-banyak. Bener toh? Lah iya. Lah tapi wong kita tidak punya motif ngasih racun. Ya tidak apa-apa, bukan ngomong saya. Saya nyalami pendetanya ya enak saja. Khotbahmu bagus. Istri saya bilang, bagus. Setelah saya terangkan, aduh Tuhan minta ampun. Saya tadi berarti kalau saya jengkel, berarti kan rumput saya juga racun. Lembok bodoh. Saya bilang, jangan bodoh. Santai saja. Saya bilang, loh bener enggak? Ini loh saudara, coba belajar dari Tuhan. Lihatlah dari sudut yang baik. Maka hatimu tidak mudah tersinggung. Enak, santai. Pikirnya, iki kok dablek ya? Dunia ini kok yang guyu-guyu. Lah emang gak kena aku kok. Lo bener enggak? Ini loh saudara, belajar kita itu seperti sama dengan Yesus. Dibawa ke pembantaian pun, diam, tidak banyak berbicara. Sebab dia percaya ini rencana Allah untuk membawa aku ke dalam pembantaian. Supaya jiwa-jiwa itu selamat. Kalau saudara masuk dalam penderitaan, ini rencana Allah. Supaya saudara sadar apa yang Allah mau lakukan terhadap engkau. Ucapkan syukur. Maka itu semuanya akan diubah menjadi kemuliaan. Ini kita harus belajar. Jangan membesarkan sikal dan mengecilkan Eva. Sikal itu adalah uang. Jangan kita mata duitan dan mengecilkan timbangan yang sebenarnya. Kalau kita menilai seseorang, kerap kali kita menimbang pakai timbangan yang sudah tidak adil. Kita harus bertindak adil. Punya visinya Tuhan Yesus. Bukan visi kita lagi yang lama. Sebab, saudara-saudara di sini ini, terus terang. Kalau memandang seseorang menimbang sesuatu, mesti terpengaruh oleh latar belakang saudara. Contohnya, kalau engkau dari kecil hidup dalam kemewahan terus, nanti cara menimbangmu lain daripada orang yang pernah hidup kecil itu menderita, kemudian sekarang sudah jadi punya. Beda. Betul enggak? Ya, cara menimbangnya berbeda dari sudut yang mana. Nah, maka itu kita harus belajar Alkitab untuk mempunyai visinya Yesus. Visinya Yesus. Dia rendah hati. Saya sampai heran. Sampai saya bilang, Tuhan, itu orang kayak begini kok mbok bela saja Tuhan loh. Tuhan bilang, engkau tidak tahu Yusa. Dia itu kan latar belakangnya bagaimana gini. Oh iya ya Tuhan. Setelah Tuhan buka semuanya latar belakangnya dari kecil begini. Saya bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saya sendiri waktu kecil dibuang-buang. Saya bisa tidak sakit hati sama orang tua. Karena apa? Karena Allah memberikan visi. Justru penderitaanmu itu aku yang membiarkan. Supaya aku bisa pakai engkau. Loh. Kalau engkau tidak dibuang oleh dunia, engkau tidak akan aku ambil. Sebab Yesus berkata, kalau dunia membenci kamu, itu sudah sewajarnya. Karena aku ambil engkau dari dalam dunia. Untuk dikuduskan, disucikan, dan diselamatkan. Maka selanjutnya Tuhan mengatakan, firman Tuhan di dalam Matius pasal 12. Matius 12, di sini Tuhan mengatakan kepada kita apa yang Tuhan mau. Ini loh saudara. Pada waktu
murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum hari Sabat, maka orang Farisi memperingatkan. Saya tidak akan perpanjang karena ini hanya merupakan suatu penutup di mana apa Tuhan yang kehendaki kepada diri kita masing-masing. Ayat yang kedua, melihat itu berkatalah orang Farisi kepadanya, lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikian firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan melihat. Orang Farisi melihat murid-muridnya dari sudut apa? Dari sudut hukum Taurat. Apa-apa? Sebab dia mengagungkan hukum Taurat, tapi dia tidak melakukan. Karena dia hakim-hakim dunia ini. Tetapi saudara menjadi anak-anak Tuhan. Di sini ada roti dan anggur. Mungkin banyak saudara yang belum biasa. Wah, di persekutuan kok ada perjamuan ya? Bukankah perjamuan suci itu bolehnya yang melakukan cuma di gereja, di pendeta? Loh, ini tadi Tuhan ngomong sama saya. Ingatkan, katakan. Supaya jangan menjadi dualisme. Ngerti enggak? Saudara kalau bimbang, jangan turut makan. Tetapi jangan menyalahkan yang makan. Sebab firman Tuhan tadi mengatakan, kalau engkau tahu yang aku kehendaki adalah belas kasihan bukan persembahan. Yang Tuhan kehendaki adalah kalau engkau makan roti ini. Daud sebetulnya tidak layak. Demikian juga menurut aturan dogma. Kalau bukan pendeta, jangan ngadakan persekutuan. Jangan mengadakan perjamuan. Kalau bukan gereja, jangan mengadakan perjamuan. Ya. Tetapi firman Tuhan telah berkata, jangan kamu menghakimi. Mereka makan roti kudus. Kalau orang itu orang pilihan. Daud, orang pilihan. Meskipun secara dunia tidak layak. Tetapi secara Allah melayakkan segala sesuatu. Maka dari itu saudara, apabila nanti pelayanan perjamuan diadakan, engkau pribadi demi pribadi tanya, berdoa. Kalau engkau takut dengan dogma, ya jangan makan. Tetapi jangan juga menjadi corong lu. Wah, di sana aku turut perjamuan. Wah, terus ngomong sama pastore sama pendeta nih. Lah, nanti jadi apa itu? Nanti sana marah. Nanti yang kena marah siapa? Saudara. Lah itu baik. Kalau nanti ada apa-apa manggil pendeta atau pastor bilang enggak mau. Oh itu baik. Makan rumputnya orang lain kena racun. Lah, kapok kowe. Makanya itu harus bijaksana, ya. Yang di sini saudara mau datang, kalau di sini diadakan tergantung saudara. Mau turut boleh, tidak apa-apa. Ya toh? Karena apa? Karena saudara tamu. Tamu itu kalau diundang, ya mesti ngikutin yang punya rumah. Nah, lalu jangan jadi hakim. Datang sini ngakimi. Wah, apa-apaan. Wah. Ya. Nanti kamu akan dihakimi. Mari kita berdoa.